Halo teman-teman semua, salam investasi. Bertemu lagi dengan saya Sally. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara menganalisa saham, tujuan dalam menganalisa saham, cara-cara yang dapat dilakukan untuk analisa saham, dan langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan ketika kita akan menganalisa saham. Nah, di video kali ini saya akan coba menganalisa beberapa saham menggunakan aplikasi Stock Analyzer. Di sini saya sudah menyiapkan file yang akan dianalisa. Nah, seperti teman-teman lihat ya, di sini sudah ada kolom-kolomnya seperti kolom fundamental, moving average-nya, sentimen beritanya ya, positif atau negatif, dan kategori beritanya seperti laba naik, laba turun, kinerja naik, kinerja turun, dan sebagainya. Di sini sudah ada nama-nama emitennya juga, sekitar 30 emiten yang berada di sektor properti. Oke, saya close dulu filenya. Sekarang kita buka aplikasi Stock Analyzer. Nah, sekedar info untuk teman-teman, ketika teman-teman akan menggunakan aplikasi Stock Analyzer, teman-teman akan diminta untuk memasukkan serial number. Nah, serial number ini fungsinya untuk mengaktifkan atau menggunakan aplikasi ini. Serial number yang diberikan oleh admin ini hanya bisa digunakan untuk satu PC atau satu user ya, tidak bisa digunakan untuk beberapa user. Oke. Dan jangan lupa untuk konektivitas internetnya juga harus kuat dan stabil agar tidak mengganggu proses analisa. Sekarang saya akan coba langsung analisa saja. Browse file, ketik file yang akan dianalisa. Oke. Nah, di sini sudah ada ya file yang akan dianalisa, total sheet-nya 2, fundamental 1. Kita klik proses. Oke, teman-teman bisa lihat status yang di bawah ini ya. Nah, ketika angkanya berkurang, tandanya aplikasi ini sedang menganalisa data-data yang ada di file tadi. Nah, tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya sekitar 5 atau 10 menit, tergantung banyaknya data yang harus dianalisa oleh aplikasi Stock Analyzer. Nah, nanti sambil menunggu, teman-teman bisa tinggal makan dulu, minum dulu, ataupun kegiatan lainnya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Nah, oke teman-teman, di sini sudah selesai proses analisanya, proses sukses. Kita klik. Nah, di sini sudah ada hasilnya ya teman-teman. Di sini sudah terisi data-data secara fundamental, secara moving average-nya naik atau turun, dan sentimen berita positif negatif serta kategori beritanya ya, seperti laba naik, laba turun, kinerja naik, kinerja turun, dan sebagainya. Oke. Nah, di sini teman-teman tinggal filter saja, mau pilih berdasarkan harga murah atau harga mahal. Oke, yang pasti kita mau coba kategorikan harga murah dulu ya. Oke. Nah, ini saham-saham yang dengan harga murah. Wah, ini minus semua ya per PBV-nya. Kalau seandainya hasilnya minus seperti ini, lebih baik teman-teman kategorikan yang mahal saja ya, karena kalau minus seperti ini tandanya perusahaan tersebut tidak sehat. Oke, sekarang saya ganti, saya mau yang expensive, yang mahal. Nah, sudah terfilter. Nah, ini adalah harga-harga saham yang mahal, tetapi bisa kita analisa lagi untuk kinerjanya. Per PBV-nya saya short dulu. Oke, di sini ada Dimas, Duty, Plin, NTLA, PMG, dan sebagainya. Oke, saya setelah teman-teman filter seperti ini, di sini ada kolom SIM. Jadi teman-teman bisa simulasi semua SIM yang ada di sini ya, di kolom simulasi ini. Jadi biar kita tahu nih untuk ekspektasi profit jangka pendek dan jangka panjangnya itu berapa sih gitu. Nanti teman-teman tinggal masukkan kode saham, harga beli, terus jumlah lot yang akan dibeli, target harga jual, kemudian dan sebagainya. Nanti di sini akan langsung tertera ya ekspektasi profitnya dan untuk jangka panjang dan jangka pendeknya ya, untuk masa depan gitu ya. Oke.
sekarang saya mau coba Dimas. Kita langsung lihat di Yahoo Finance saja. Oke, di sini sudah ada. Kita masuk ke Yahoo Finance. Oke, saya mau coba lihat Dimas JK ya teman-teman, jangan lupa. Nah, kita lihat chartnya untuk daily-nya, untuk bulanannya, dan per tahun. Nah, sebenarnya dengan kita lihat kinerja suatu saham atau perusahaan melalui Yahoo Finance, secara tidak langsung kita menganalisa secara teknikal juga teman-teman, karena kita lihat dari grafik. Oke, ini untuk daily-nya ya, teman-teman bisa lihat naik turun, naik turun, naik turun. Nah, di sini juga ada di bawahnya ya, per tahun, per tanggal. Nah, oke, kita lihat. Saya mau coba lihat dari indikator moving average-nya. Oke, di sini kita klik moving average. Nah, kita mau coba lihat untuk 20-nya dulu. Warna biru mungkin. Save. Nah, kemudian saya juga mau lihat moving average yang 50, warnanya kayak ungu, nggak apa-apa deh ungu aja. Nah, untuk MI yang 150 saya juga mau lihat. Jadi 20, 50, 150. Warna, saya kasih warna hijau saja. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Untuk daily-nya di sini untuk Dimas, daily-nya untuk moving average-nya yang 20, teman-teman bisa lihat dia ada di bawah. Seperti ini. Tandanya itu naik turun ya. Ini indikasi naik. Ini dia ada indikasi untuk naik. Nah, teman-teman ketika akan jual beli ya, ketika akan membeli, teman-teman harus melihat garis support dan resistennya. Nah, oke, di sini. Nah, di sini adalah garis supportnya, teman-teman. Nah, di sini ada garis supportnya. Nah, di sini adalah garis support. Mungkin yang bisa teman-teman lihat, dia di angka 226. Nah, kalau di angka 226, teman-teman boleh beli. Nah, nanti ketika dia naik mencapai garis resistennya mungkin sekitar di sini ya 230. Nah, sekitar 230. Nah, ini teman-teman bisa langsung jual. Tapi ketika teman-teman akan membeli dan dia berada di garis resistennya seperti 230, nah teman-teman jangan beli dulu. Nah, teman-teman nanti bisa beli ketika harganya mulai turun di 226. Nah, ini. Tapi memang teman-teman bisa lihat dari garis resisten dan supportnya ya. Dari moving average 20, 50, dan 150. Kalau untuk jangka panjang sepertinya dia turun ya. Kayak kita lihat per bulannya. 6 bulan nih. Kita lihat 6 bulan. Sepertinya kalau untuk jangka panjang sepertinya dia turun ya teman-teman. Sepertinya untuk jangka panjang kurang cocok untuk kita pilih. Tapi kalau untuk daily-nya, untuk hariannya mungkin bisa teman-teman pilih. Tapi itu harus lihat garis support dan resistennya. Jadi beli di angka 220 atau 226. Nah, nanti jual ketika dia mencapai garis resisten sekitar 230 atau lebih. Ya, sekitar 238. Ya. Gitu. Ini untuk jangka panjangnya lihat yang 150 untuk
jangka panjangnya dia turun. Jadi lebih baik teman-teman bisa pilih saham yang lain kalau untuk jangka panjang. Nah, seperti itu teman-teman, bisa dilihat dari moving average-nya. Jadi secara tidak langsung teman-teman bisa tahu nih saham-saham yang lebih cocok untuk jangka pendek atau jangka panjang, waktu yang tepat untuk jual beli saham dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung kita melihat secara teknikal juga gitu di sini. Nah, kita lihat coba ya, saya mau lihat yang per tahun juga nih. 5 tahun mungkin. Wah, teman-teman bisa lihat. Nah, saya sudah bilang kalau untuk jangka panjang dia tidak cocok, tapi kalau untuk jangka pendek mungkin bisa, karena dia ada indikasi naik turun seperti itu. Dan demikian kalau misalnya teman-teman mau analisa saham-saham yang lain juga bisa seperti ini gitu. Nanti teman-teman tinggal masuk Yahoo Finance dan teman-teman bisa lihat moving average-nya. Oke teman-teman, semoga video kali ini bisa membantu teman-teman ya. Saya juga berterima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya yang pasti tidak jauh dari menganalisa saham ya. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like dan share video ini supaya nanti saya bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat tentunya tentang saham. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Saya Sally, salam investasi.